Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhan dengan NIM A1P1230070. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat, di mana judulnya itu ialah Sekolah sebagai Organisasi Pendidikan. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan masuk ke latar belakang. Sekolah merupakan salah satu tempat belajar bagi siswa yang memiliki kaitan dengan lingkungannya. Sebagai suatu sistem, sekolah merupakan organisasi terbuka yang tidak boleh mengisolasi diri dari lingkungannya. Kemudian rumusan masalahnya. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa pengertian sekolah sebagai organisasi pendidikan? Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis organisasi pendidikan. Yang ketiga, jelaskan struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, menjelaskan struktur dan hubungan organisasi sekolah. Kemudian tujuannya. Tujuannya itu ada 4 poin yang untuk kita capai. Yang pertama itu untuk mengetahui pengertian sekolah sebagai organisasi. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis organisasi pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Dan yang keempat, untuk mengetahui struktur dan hubungan sekolah sebagai organisasi. Kemudian masuk ke pengertian sekolah sebagai organisasi. Apa itu sekolah sebagai organisasi? Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang menyediakan tempat bagi siswa untuk belajar dan mengembang pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial melalui kurikulum yang terstruktur. Sebagai tempat belajar, sekolah berfungsi sebagai arena pendidikan interaksi sosial di mana siswa dapat bergaul dan bekerja sama. Kemudian jenis-jenis organisasi pendidik. Di sini ada 2 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, organisasi formal. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi formal adalah struktur yang terorganisir di mana aturan, peran, dan tugas didefinisikan dengan jelas untuk mencapai tujuan. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi informal adalah hubungan aktivitas dalam suatu organisasi yang bukan bagian dari hubungan yang dirancang secara resmi. Kemudian masuk ke struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Penjelasannya ialah struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang efisien, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Terdapat 2 model utama, yaitu sentralisasi dan desentralisasi, yang mempengaruhi cara pengembalian keputusan dan pelaksanaan program pendidikan. 2 struktur pokok dalam struktur organisasi pendidikan dan pengajaran yang tadi yang sudah kita bahas itu, yang pertama struktur organisasi, di mana struktur sentralisasi, di mana struktur sentralisasi dalam organisasi pendidikan adalah model di mana pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan dilakukan oleh otoritas pusat seperti Kementerian Pendidikan. Yang kedua, struktur desentralisasi. Struktur desentralisasi dalam organisasi pendidikan adalah model di mana pengambilan keputusan dan pengolahan kebijakan dilakukan di tingkat lokal. Kemudian masuk struktur dan hubungan dalam organisasi sekolah. Nah, sekolah sebagai suatu sistem, sebagaimana organisasi-organisasi lain yang besar. Menurut Hanafi Faisal, sekolah mempunyai tujuan. Tujuannya ialah menjadi arah dan mengarahkan sistem sosial tersebut. Dan juga dalam organisasi sekolah terdapat suatu arus jaringan kerja dan sejumlah posisi yang saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, organisasi adalah sebuah wadah yang atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Organisasi juga bisa diartikan sebagai suatu susunan satu kesatuan kecil yang membentuk satu kesatuan yang besar. Sekarang pengorganisasian merupakan wadah menyusun untuk anggota sosial organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Mungkin itulah yang saya bisa jelaskan dari PowerPoint yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.